Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Dwi Sunyoto, peserta PPG PIX 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Nomor peserta 35782432. Saya mengambil video UKIN kelas 7 fase D pada tanggal 7 Oktober 2025 dengan tema mawas diri dan introspeksi dalam menjalankan kehidupan. Topik pentingnya sikap jujur dan disiplin di sekolah, cerminan iman kepada malaikat, atid, dan raqib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah luar biasa ya. Pak Slamet mau mengabsen dulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya. Dari absen pertama Amira, Akuila, Arjuna, Hakam, Ashifa, Bilkis, Kalista, Firdaus, Hafiza, Krisna, Ardian, Riyadi, Indra, ya, Nafila, Rinjani, Nanda, Cynthia, Feni. Alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang rukun iman. Rukun iman yang iman kepada malaikat. Yang keberapa iman kepada malaikat? Iman kedua. Jadi sebelum itu, Pak Slamet akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran jigsaw, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sebagai dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal buruk. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan Canva atau PicTouch secara kreatif dan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, apakah kalian tahu malaikat, nama-nama malaikat? Ada yang hafal nama-nama malaikat? Hafal? Ada yang hafal? Mari kita coba bersama-sama menghafalkan, menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Bersama-sama 1, 2, 3. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui.
10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Israil mencabut nyawa, Mungkar Nakir bertanya dalam kubur, Atid mencatat amal baik, Raqib mencatat amal buruk, Malik menjaga, Ridwan menjaga pintu surga. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Nah, itu tadi adalah 10 nama malaikat Allah beserta tugasnya. Ya, beserta tugasnya. Rukun iman. Rukun iman, ada berapa anak-anak rukun iman? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari kiamat. Terakhir 6, kepada qada dan qadar. Nah, rukun iman, rukun artinya yaitu dasar atau pondasi. Jadi seseorang muslim harus mempunyai pondasi seperti bangunan ya. Bangunan kalau tidak ada pondasi akan rubuh ya, akan rubuh. Harus ada pondasi. Rumah, membuat rumah harus ada pondasinya terlebih dahulu. Kalau orang Islam, pondasinya adalah yaitu kita harus mengimani atau mempunyai rukun dari dasar. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Nah, jadi iman artinya yakin dan percaya. Rukun iman harus kita percayai. Nah, selain diucapkan kita harus juga dalam hati meyakini, ya. Kita percayai diucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, mengamalkan dalam perbuatan. Jadi kita ucapkan, kita iman, percaya. Selain kita ucapkan, kita harus juga membenarkan dalam hati bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada. Dan juga mengamalkan dalam perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan baik di dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu, jadi tadi rukun iman ada 6. Sudah dijelaskan, yaitu setiap orang mukmin, orang Islam harus mempunyai pondasi, yaitu percaya kepada ke-6 rukun iman ini. Nah, iman kepada Allah yaitu percaya adanya Allah itu ada. Iman kepada malaikat, percaya bahwa malaikat itu ada. Iman kepada kitab, bahwa kitab itu ada, dan seterusnya. Jujur adalah yaitu suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Jadi jujur. Kita iman, kita harus mempunyai akhlak baik. Salah satunya adalah jujur. Jadi jujur itu lawan katanya berbohong. Manfaat jujur yaitu kita akan apa? Kita masuk surga, mendapatkan kepercayaan orang lain, mendapatkan ampunan dari Allah, hati kita merasa tenang, memiliki banyak teman, dapat pahala yang besar, dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain jujur,
Contoh jujur yaitu dalam rumah, tidak berbohong kepada orang tua. Jadi sikap contoh jujur di rumah yaitu tidak berbohong kepada orang tua, mengakui kesalahan dan minta maaf, lalu meminta izin kepada orang tua dan ibu jika keluar rumah, ya. Lalu apa? Selalu berkata jujur. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sikap jujur di rumah. Di sekolah bagaimana? Di sekolah yaitu bertanya kepada guru jika belum mengerti, tidak mencontek saat ulangan, meminta izin jika memakai barang milik teman, ya, meminta izin kepada teman apabila pinjam barangnya, tidak berbohong kepada guru dan teman. Ini adalah contoh jujur di lingkungan sekolah. Kalau di masyarakat bagaimana? Di masyarakat yaitu apa? Mengembalikan barang teman kepada pemiliknya. Temuan, mohon maaf, yaitu temuan. Ketika kalian menemukan barang, jadi harus dikembalikan kepada pemiliknya. Yaitu apalagi? Tidak berlaku curang saat bermain. Jika berjanji harus ditepati. Terakhir, tidak mengambil barang milik tetangga. Nah, selain jujur, kita harus mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah, yaitu apa? Disiplin. Apa sih disiplin? Disiplin adalah tepat waktu. Disiplin adalah tepat waktu. Nah, disiplin adalah sikap yang selalu tepat menepati janji seseorang ketika berjanji, ya. Ketika berjanji ditepati. Disiplin, waktunya jam sekian ya jam sekian. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari disiplin. Macam-macam disiplin. Ada disiplin dalam menggunakan waktu, beribadah, terus apa lagi? Kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu adalah sedikit dari materi tentang rukun iman, terutama iman kepada malaikat. Lalu kita tunjukkan kepada akhlak baik yaitu jujur dan disiplin. Nah, sekarang anak-anak, dari materi tadi apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan. Apakah jumlah malaikat hanya ada 10? Oh ya, jumlah malaikat. Apakah ada 10 saja, Pak, jumlah malaikat? Jumlah malaikat itu banyak sekali sebenarnya, ya. Tidak hanya 10, tetapi banyak. Tetapi yang kita imani menurut hadis yaitu hanya 10. Nah, ya, jadi jumlah malaikat tidak hanya 10. Yang wajib kita imani yaitu jumlahnya 10 yang kita nyanyikan tadi. Ada lagi? Apa? Kenapa sikap jujur sangat penting? Di sini jujur itu sangat penting sekali karena, nah ini, yaitu agar kita nanti masuk surga. Mau nggak kalian masuk neraka? Tidak mau. Kita pasti akan ingin masuk surga. Makanya jujur itu penting dan wajib agar kita masuk surga. Lalu apa? Kita ingin nggak dipercaya orang lain? Tidak ingin, kita ingin dipercaya orang lain karena bekerja dimanapun, kita tinggal dimanapun harus mempunyai kepercayaan orang lain, sesama teman dan sesama teman spesial. Nah, lalu apa? Kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ya kan? Masa kita nggak ingin dapat ampunan dari Allah? Pasti kita ingin mendapat ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita. Lalu apa? Nah, agar hati kita tuh tenang, gak gerundel, ya hati itu tenang dan tentram. Banyak temannya, pasti ingin banyak temannya. Lalu apa? Pahala kita besar sehingga kita bisa masuk surga. Nah,
dan kita ingin mendapatkan apa? Berkat atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenapa jujur itu penting. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya kalian membuat kelompok dan diskusi tentang bagaimana menurut Anda yang lebih penting menjaga perasaan seseorang dengan menyebutkan kebenaran atau mengatakan kebenaran yang pahit demi kebaikan jangka panjang, dan beri contohnya. Silahkan kalian diskusi tentang masalah tadi ya, dan kalian silahkan membuat poster dan nanti kalian silahkan maju ke depan memperlihatkan posternya dan presentasi poster apa yang kalian buat. Silahkan diskusi dan membuat poster. Silahkan dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Baik, Pak Slamet akan menunjuk siapa yang memaparkan hasil diskusinya. Tidak semua ya, 2 saja, 2 kelompok. Silahkan kelompok yang mana dulu yang sudah? Oh silahkan nak, dibacakan hasil diskusinya. Menurut pandangan kami, mengatakan kebenaran yang pahit demi kebaikan jangka panjang pada umumnya lebih penting. Namun harus disampaikan dengan empati pada kepercayaan, pertumbuhan pribadi, dan hubungan yang sehat. Menyembunyikan kebenaran meskipun dengan niat baik, seringkali hanya menunda masalah dan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar di kemudian hari. Contoh, seorang teman baru saja potong rambut dengan model yang sangat drastis dan dia sangat menyukainya. Dia dengan antusias bertanya, "Bagaimana menurutmu potongan rambut baruku?" Sejujurnya, Anda merasa model itu tidak cocok untuknya. Untuk menjaga perasaan, kita bisa berkata, "Wah, penampilan baru, kelihatannya segar sekali." Atau berkata, "Yang penting kamu suka dan percaya diri dengan modelnya." Di sini kebenaran mutlak bahwa Anda tidak suka, tidak penting. Yang terpenting adalah mendukung kebahagiaan teman Anda pada saat itu. Mengatakan aku tidak suka, jelek sekali, hanya akan menyakiti hatinya tanpa ada manfaat jangka panjang. Luar biasa sekali. Tepuk tangannya mana? Nah, terima kasih. Itu adalah hasil diskusi kalian. Ada yang sudah selesai? Siapa? Oh ya, silahkan dipaparkan hasil diskusinya. Menurut saya, mengatakan kebenaran yang pahit demi kebaikan jangka panjang pada akhirnya lebih penting dan lebih terhormat, asalkan disampaikan dengan empati dan niat untuk membantu. Menyembunyikan kebenaran mungkin terasa lebih mudah dan lebih baik dalam jangka pendek, tetapi seringkali dapat menyebabkan masalah yang lebih besar di kemudian hari, merusak kepercayaan, dan menghalangi pertumbuhan seseorang. Contoh, seorang teman sangat bangga dengan masakan barunya yang ia sajikan untuk kita. Sejujurnya, rasanya sangat tidak enak. Dalam situasi ini mengatakan, masakanmu tidak enak sama sekali, hanya akan menyakiti hatinya tanpa ada manfaat nyata. Kita bisa memilih untuk mengatakan sesuatu yang lebih diplomatis seperti ini. Resep yang unik, aku hargai sekali usahamu memasak untukku. Di sini menjaga perasaannya dan menghargai usahanya lebih penting daripada memberikan kritik kuliner yang brutal. Kebenaran bahwa masakannya tidak enak tidak akan berdampak besar pada hidupnya dalam jangka panjang. Bagus sekali, tepuk tangannya mana? Nah, jadi hasil diskusi kalian luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi kita jujur itu ada waktunya. Nah, dari hasil kalian itu adalah apa? Ketika jujur itu menyakitkan, ya kita harus apa? Jujur itu dipending ya. Jadi kayak
dipending dulu, mengatakan agar teman kita tidak sakit hati dengan kata-kata yang baik. Tadi ada yang contohnya, kelompok sana, kelompok sini juga ada contohnya. Nah, itu. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita terhadap teman, terhadap orang lain. Baik, anak-anak, mungkin itu. Sekarang kita lanjut dengan hasil karya kalian. Karya kalian yaitu membuat poster tentang rukun iman. Dan nanti kalian menyampaikan hasil karya kalian yaitu membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Oke, sudah selesai tadi anak-anak ya? Sudah, baik. Silahkan maju dari kelompok sini dulu. Silakan 2 orang saja menyampaikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil karya kami tentang memahami rukun iman. Rukun iman 1 yaitu rukun iman kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab Allah, 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Sekian Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali dari kelompoknya Nanda. Bagus, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu kelompok selanjutnya, silahkan persiapkan dan silahkan maju ke depan untuk presentasi hasil karyanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inilah hasil karya poster dari kelompok kami yang bertema Iman kepada Malaikat Allah, yang isinya mencakup jumlah malaikat, yaitu ada 10 malaikat yang wajib diketahui, dan contoh malaikat, Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi, dan juga tugas utama malaikat adalah setiap malaikat memiliki tugas yang berbeda. Dan hikmah malaikat adalah mendorongkan selalu tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladan malaikat adalah mengajarkan ketaatan dan kehikmatan dalam beribadah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik anak-anak, selesai kalian presentasi yaitu kita akan melaksanakan kuis yaitu asesmen dari bagaimana seberapa pengetahuan kalian tentang materi-materi tadi. Silahkan kalian menggunakan link yang sudah dibagi dan kalian mengisinya ya. Wah, luar biasa sekali antusiasnya. Bagus.
menduduki peringkat pertama dari kuisis yaitu Bilqis. Bagus, kecepatan dan ketuntasan mengerjakan asesmen. Disusul lagi ini, berubah lagi Rinjani. Peringkat pertama. Berubah lagi yaitu Asyifa Putri Ramadhani. Berubah lagi yaitu Kalista, peringkat pertama. Peringkat kedua Asyifa sudah menyelesaikan. Ya. Sudah selesai. Nah, peringkat pertama diraih dari kuisis ini adalah Kalista. Peringkat kedua yaitu Asyifa. Peringkat ketiga yaitu Kesya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, itu adalah mengukur bagaimana tingkat pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan tersebut. Terima kasih. Mungkin anak-anak sedikit yang Bapak sampaikan bahwa kita adalah sebagai umat muslim harus dan wajib percaya kepada malaikat-malaikat, ada 10 tadi, dan kita harus mempunyai sikap yaitu sikap jujur dan sikap disiplin sebagai siswa, sebagai seseorang yang menuntut ilmu. Ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.